Ya. Misal kita buka kok ada asap putih, bisa dari sini, terus bisa dari stick oli juga dia bisa keluar. ya? Stick oli juga? Kok di asap knalpot tidak keluar putih tapi di mesinnya keluar. Setuju, ya. Kayak gitu kan. Kompresi lemah nih ceritanya Ya. nih. Nah, apakah di sini juga akan ada kekurangan tenaga terhadap mobil itu? Pasti Pak, ngobos Pak. Ngobos ya? Biasanya kalau bengkel umum nyampe ngobos. Ngobos. Apakah ini yang dimaksud dengan ngobos? Iya Pak. Kan ini warnanya putih sama hitam nih. Betul. Nah, ini bisa diganti, hitamnya bisa dicopot, bisa diganti Pak. Oh. Assalamualaikum Mas Elin. Waalaikumsalam Pak Taufik dan Sobat Hapedia. Gimana Pak Taufik, apa kabar? Alhamdulillah. Lama Mas tak Elin. jumpa kita. Lama tak jumpa. Kemarin ke Gias nggak ikut ya Mas ya? Nggak ikut Pak. Kasian ya. Saya ini Pak ditinggalin Pak. Sama Nova ya? Iya, sama Nova Pak. Jaga bengkel Pak. Jaga bengkel ya? Ya, nanti kalau ke Gias semua nggak ada yang jaga nanti Pak. Iya. Oke, Mas Kenapa? Elin. Ya. Kemarin Mas Hardi itu membuat konten pas lagi jual mobil apa? Grand Livina. Grand Livina bukan ya? Yang Ya, X-Gear Grand- ya? Oh, yang Livina X-Gear. X-Gear, ya, Yang Livina X-Gear, X-Gear. ya. Di dalam itu kan ada pertanyaan asap keluar dari lubang masuknya oli. Oh, dari ini. Lubang ini ya Pak. Dari buat isi oli kan? Di sini. Iya benar. Nah, terus Nah, apa penyebabnya Mas? Kok bisa asap itu keluar asap putih itu ya? asap putih ya? Iya. Nah, kalau ada kejadian seperti itu Pak, Ya. misal kita buka kok ada asap putih, bisa dari sini, terus bisa dari stick oli juga Oh, dia bisa keluar. ya? Stick oli Nah, juga? ini kan lubang angin juga Pak yang keluar Pak. oke. Jadi kalau di mesin kan ada lubang angin-anginnya. Ah. Jadi kalau di Grand Livina kan ada di sini nih. Di sini terus dia terhubung sama katup PCV. Nah, positif crankshaft. Nah, terus jika ada kejadian seperti itu, berarti kan kita harus ngecek satu persatu, mulai dari tes kompresi. Nah, terus bisa cek dari PCV-nya Pak, PCV-nya rembes apa enggak gitu kan. Kalau PCV-nya rembesan berarti kan ada trouble di PCV-nya. Oh, PCV rembes juga bisa mengakibatkan oli keluar asap. Ya, jadi kan ini kan ada katup. Nah, katanya berarti kan bermasalah kan. Oke. Nah, tanda-tandanya bisa dicek. Dan ini kan dari katup PCV, ya kan ini keluar. Ini kan keluar masuk lagi ke dalam. Betul. Ke dalam mesin. Nah, nanti ditandai dengan di sini Pak, di belakang sini atau di throttle-nya dia ada seperti Oli, oli naik. Oli naik. Jadi olinya ikut terbawa. Harusnya kan dia ketahan sama PC valve-nya. Iya. Nah, karena terbawa nanti kan efeknya juga bertambah apa? Ruang bakal jadi tambah kotor, lebih cepat melitik. Itu salah satu tandanya. Nah, kalau dia PCV-nya tadi yang sudah apa namanya? Jebol ya apa sih? Ya, udah jebol. Ada jebol ya? Apakah asap itu juga ketara? Kelihatan? Kelihatan di sini gitu. Iya. Bisa jadi Pak. Nah, kalau asapnya dari keluar dari tutup Lubang-lubang ini, angin-angin lah ya? Ya, lubang angin-angin. Nah. Kita harus cek kompresi dulu. Oh. Jika kompresinya oke, berarti kan ada permasalahan di lain, seperti bisa jadi dari rocker cover buntu juga bisa. Wih. Nah, rocker cover buntu itu penyebabnya apa? Jadi penyebabnya dari kayak ngeslat kayak gitu kan. Oh. Jadi gitu. telat pergantian oli. Jadi ada lubang angin yang di dalam itu tersumbat kerak-kerak oli juga bisa. Jadi efeknya harusnya angin kan di piston Pak. Di piston itu kan dia kan ada gerak baliknya juga Pak. Betul. Gerak balik dia menimbulkan tekanan juga. Nah, tekanannya berupa angin yang harusnya disalurkan ke angin-angin. Karena angin-anginnya salurannya bermasalah, maka dia akan keluar dari sini ataupun sini. Oh, gitu. Jadi akan membalik Pak, akan balik Baik. tekanannya. Namamu saya lupa. Elin. Mas Elin. Nah, tadi kan berarti ada hal yang paling yang paling mudah atau Ya, yang itu paling murah mudah. ya. Ya, Dan ada yang paling mahal berarti atau yang Ya. paling parah. Ya. Nah, yang paling tadi parah. Mas barusan jelaskan itu yang paling Ini yang ibaratnya pengecekan kita yang paling mudah. Soalnya kan kita nggak perlu bongkar-bongkar mesin. Oke. Cuma pengecekan dari visual dari lubang saluran PCV-nya, yang saluran angin-anginnya, atau dari tes kompresinya. Jadi nggak perlu turun mesin. Oh. Oke. Kalau Nah. selanjutnya, kalau ini ada yang contoh yang untuk ibarat pengecekannya yang paling mahal lah, Pak, Paling mahal ya. Kita harus turun mesin. Nah, Oh. jadi jika harus
mesinnya harus diturunkan. Itu dengan catatan kompresinya udah jelek. Oke, baik. Berarti awal pencarian penyebab asap tadi keluar, berarti kita setelah tadi yang mudah ya, yang mudah kita lalui, berarti ada proses pengecekan kompresi. Ya, pengecekan kompresi. Terus jika hasil dari pengecekan kompresi itu kompresinya jelek, maka otomatis kita harus turun mesin kalau mau memperbaiki. Nah, pas saat ketika mesin udah diturunkan, nah itu ada pengecekan dari ring piston, seperti dari pengecekan diameter silinder. Nah, asap yang keluar dari sini, apakah itu juga sama dengan asap yang keluar dari knalpot? Kalau ring pistonnya bocor atau silindernya ausnya udah melebihi toleransi, maka harusnya sama. Oh, sama? Ya, jadi setiap di sini ada keluar asap, otomatis yang di knalpot juga keluar asap. Itu jika ring pistonnya yang bermasalah. Tapi kalau bukan ring piston yang bermasalah? Kalau ring piston, misalkan di knalpot tidak ada, misalnya nih customer nih, pas punya saya kok di asap knalpot tidak keluar putih, tapi di mesinnya keluar. Setuju, ya. Kayak gitu kan. Berarti kan ring pistonnya kan nggak bermasalah, Pak. Jadi nggak ada kebocoran dari ruang bakar dia ke dalam ruangan oli. Nah, kalau seperti itu teman, jadi ada saluran yang angin-anginnya yang bermasalah berarti. Atau juga bisa jadi karena tekanan kompresi yang berlebih. Semisal kita habis turun mesin. Nah, kalau head melengkung atau blok melengkung kan kita slap, Pak. Betul. Kita bubut. Nah, otomatis kan dia semakin mepet kan. Semakin mepet dia akan menambah kompresi. Benar. Kayak gitu. Nanti kompresinya terlalu berlebihan, jadi tekanan ke atas naik, tekanan bawah juga naik, kan tekanannya sama kan. Jadi bisa menyebabkan asapnya yang harusnya keluar dari sini, yang dari katup PCV, dia akan karena berlebihan tekanan keluar juga dari tutup oli. Contohnya ada mesin di belakang. Nah, ayo kita jelaskan ke sobat AHP dia. Oh, ada Mas Nova nih. Nah, Mas Nova nggak mau jadi konten, Pak. Nah, ini dia lagi sibuk hari ini. Nah, gimana Mas Elin penjelasannya? Kita nanti misal kita harus turun mesin. Nah, ini kan ada pengecekan. Di sini kan ada silinder, Pak. Nah, sini di silinder kan ada piston. Nah, pistonnya antar piston sama silinder kan dia terhubung sama ring piston. Nah, jika ring pistonnya bermasalah, jadi kan ini kan ruang bakar, Pak. Semisal ini ruang bakar ya, Pak, yang di atas. Nah, ruang bakar semisal dibocor kan, jadi asap yang harusnya ke knalpot juga merebes ke bawah. Ke bawah. Bentar, saya putar lagi. Biar lebih jelas. Nah, ini kan ada ruang di bawah nih, Pak. Jadi kan otomatis jika silinder itu naik turun, dia naik ada tekanan, pasti ke bawah juga ada tekanan kan, Pak. Benar. Nah, jika tekanan di atas dia makin tinggi, tekanan ke bawah juga dia pasti akan naik juga. Nah, di sini dia kan jadi tekanan di sini dia kan akan keluar, Pak. Jika tekanan berlebih dia juga akan bercampur oli, Pak. Oli juga akan ikut terbawa. Jadi nggak hanya asap ya? Ya, jadi kan itu asapnya kan uap oli itu, Pak. Iya, betul, uap oli. Kecuali kalau ring pistonnya bocor, asapnya tetap termasuk asap yang hasil pembakaran itu. Jika ditemukan ring pistonnya yang bocor. Tapi itu dengan catatan knalpotnya juga keluar asap. Tapi kalau yang masalahnya yang di knalpot tidak keluar asap, yang keluar asap cuma di mesin, berarti kan bisa dari rocker covernya tadi yang bermasalah, atau dari tekanan yang berlebih itu tadi. Tekanan kompresi yang terlalu tinggi. Baik, Mas Elin, pada saat asap itu sudah keluar dari lubang angin-angin yang ada di mesin, tapi di belakang nggak keluar nih, ada nggak indikasi yang ditemukan oleh user terhadap mobilnya? Apakah tenaganya berkurang atau olinya jadi berkurang juga? Itu gimana nih? Ya, oli karena tekanannya asap oli kan itu tekanannya tinggi, dia juga bercampur oli, Pak. Pasti penguapan oli juga lebih tinggi, jadi oli lebih cepat habis. Satu. Yang kedua, nanti biasanya mobil lebih cepat ngelitik. Soalnya kan oli yang angin-angin yang harusnya udara itu bercampur oli masuk ke dalam ruang bakar lagi, menambah jumlah kerak karbon yang di ruang bakar. Ngelitik. Lebih cepat ngelitik.
Karena ditambah juga karena tekanannya juga lebih tinggi kan. Semisal dari tekanan lebih tinggi dia kan lebih cepat nitik. Soalnya dia harus kalau tekanannya dia lebih tinggi maka butuh oktan yang lebih tinggi juga. Oke. Nah, untuk ngimbangin tekanan tersebut. Ya. Baik. Nah, ada lagi nggak? Baik, Mas Elin. Tadi Mas Elin sudah sebutkan ada 2 yang ditemukan oleh customer. Ya. Kalau ini belum turun mesin, kompresi lemah nih ceritanya. Ya. Nah, apakah di sini juga akan ada kekurangan tenaga terhadap mobil itu? Pasti Pak. Kalau kompresi lemah, pasti dia tenaganya akan lebih berkurang. Kurang tenaganya lebih terasa daripada untuk kompresi yang normal ya. Terus ditambah dari pembakaran yang tidak sempurna karena oli yang naik tadi oli ya? yang naik lagi. Harusnya kan pembakaran kan cuma udara, bahan bakar, sama kompresi. Tapi ada ketambahan oli, jadi mengakibatkan pembakaran yang tidak sempurna. Oke. Nah, terus yang kalau masalah dari ring piston yang bocor, ring piston yang bocor, maka tekanan kompresi kan lebih tinggi, berkurang Pak. Tekanan kompresi berkurang, jadi tenaga yang dihasilkan mesin tidak maksimal. Efeknya dari tenaga berkurang dan mesin lebih boros. Nah, inikah yang disebut dengan mesin ngombos? Apa? Ngobos, Pak. Ngobos ya? Biasanya kalau bengkel umum nyebutnya ngobos. Ngobos. Apakah ini yang dimaksud dengan ngobos? Iya, Pak. Yang termasuk mesin ngobos seperti. Jadi efeknya kalau ada tanda-tanda seperti tadi, ada keluar asap di tutup oli atau di stick oli. Terus ditandai juga dengan tenaganya yang berkurang. Oke. Apalagi ada yang ditambahin dengan keluarnya asap putih di knalpot ya. Knalpot. Baik, berarti oli yang keluar dari lubang angin-anginnya mesin tadi itu tidak hanya berlaku untuk mobil diesel ya? Nggak berlaku di bensin pun juga seperti itu Pak. Jadi kan kalau di diesel dia kan asap hitam Pak. Ya, bukan hitam. Asap putih. Bukan. Tapi ada juga yang asap putih jika mesinnya bermasalah. Ya. Ya kan? Kalau mesinnya bermasalah berarti dia asap putih ya. Nah, kalau asap hitam kan aja kalau bisa dari filter solarnya, bisa dari bos pomnya yang dari injektornya juga bisa, pengkabutannya. Kan. Kalau bensin pun seperti itu. Tapi kalau mobil bensin biasanya karena campuran oli kalau asap putih. Jadi yang dibakar bahan bakarnya itu tercampur sama oli. Jadi mengakibatkan hasil di pembakarannya jadi ada asap putihnya. Mas, seberapa banyak Mas temukan di bengkel AHA Motor ini kasus seperti tadi, asap keluar dari stick atau dari lubang oli? Kalau di AHA baru 2 kali sih Pak. Kalau dulu pernah gara-gara rocker covernya Pak yang bermasalah. Rocker cover? Ya, rocker covernya yang bermasalah. Kalau yang terakhir itu dari itu habis turun mesin tapi tetap ngobosan. Dicek terus diturunin lagi, baru dicek ternyata ada piston yang bermasalah kan. Pistonnya oblak terus ganti piston. Oblak itu berarti maksudnya pistonnya oblak jadi kompresinya berkurang. Baik, apa sarannya Mas Elin buat kawan-kawan sobat APD yang menonton di YouTube kita? Ya, yang paling tetap kembali lagi Pak. Semua itu penyebabnya tetap gara-gara oli ya kan. Penggantian oli yang secara tidak rutin akan mengakibatkan kerak yang bertumpuk. Bisa di rocker cover, bisa di mesin. Kalau di mesin kan efeknya bisa ini menyumbat saluran oli sehingga mengganggu pelumasan oli. Kalau yang di rocker cover bisa mengganggu sirkulasi udara buangan panas dari mesin atau angin-angin itu tadi. Baik, sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan yang muncul Mas Elin. Oh iya Pak. Apa penyebab sebenarnya kompresi itu turun? Jadi penyebab dari kompresi mesin itu turun itu ada 3 ya Pak ya. Ada satu dari ring pistonnya yang sudah jelek, yang kedua dari klepnya, celah klepnya yang setelan klep atau celah klep yang terlalu longgar, dan yang terakhir adalah dinding silinder yang sudah aus. Dinding silinder? Ya. Berarti maksudnya yang bagian mana Mas? Dinding silindernya di sini Pak. Nah, ini yang dinamakan dinding silinder itu yang ini Pak. Jadi dindingnya ini yang aus, bukan pistonnya yang bukan Pak. Jadi tapi ausnya itu tidak segaris gitu enggak Pak. Jadi kayak gentong itu Pak. Jadi aus yang di tengah saja gitu. Kalau bahasanya gentong. Terus apa solusinya kalau sampai dinding silindernya yang aus? Itu bisa solusi mahalnya ganti blok. Solusi mahalnya. Tapi ada solusi murahnya bisa di stok kembali Pak.
Jadi dikasih yang ini kan ada sok-sokannya Pak. Jadi ada lapisannya sendiri. Oh ini lapisan ini kan ada lapisan kan ini warnanya putih sama hitam nih. Betul. Nah ini bisa diganti, hitamnya bisa dicopot, bisa diganti Pak. Oh. Distandarin lagi bisa. Itu solusi murahnya. Baik. Nah, kasus seperti ini Mas, bisa terjadi yang paling sering umumnya di berapa ratus ribu kilometer kasus seperti ini? Nggak dipatokkah atau Kalau yang sering ditemukan? kasus seperti ini nggak bisa dipatok oleh kilometer Pak. Oke, tapi tergantung ke perawatan mesinnya. Yang paling sering Mas temukan itu berjalan di berapa ratus ribu kilometer? Ada yang kasus ngebos? Kasus ngebos nih, biasanya sih di 100.000 ke atas. Oh, oke. 100.000. Tapi dengan catatan itu juga karena perawatan yang nggak rutin, penggantian oli yang nggak rutin, seperti itu. Jadi nggak berefek harus 100.000 kilometer harus ngecek kayak gini, harus mesinnya ngopos, nggak seperti Enggak, itu. ya, karena yang 300.000 mungkin juga sehat-sehat aja ya? Iya, sehat-sehat aja. Semua tergantung ke perawatannya Pak. Jika perawatannya rutin juga insya Allah mobilnya juga sehat gitu. Baik, terima kasih Mas Selin. Sama-sama sudah berbagi ilmu. Ya, terima kasih untuk Sobat Ahmedia. Jika suka dengan video saya, tolong tinggalkan komentar dan like-nya. Dan salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.